Dalam menjalankan visi misi organisasi yang berdasarkan pada undang-undang serta peraturan organisasi, Dewan Pimpinan Daerah DPD LDII Kota Kediri menggelar musyawarah daerah atau Musda ke-6 dengan agenda pemilihan pengurus periode 2020-2025 serta membahas arah program organisasi selama 5 tahun ke depan di Pondok Pesantren Wali Barokah LDII Kota Kediri pada Rabu 22 Januari 2020. Untuk diketahui, musda ini adalah sebagian memenuhi daripada anggaran dasar rumah tangga organisasi yang dimana setiap 5 tahun akan diadakan musda dengan tujuan satu memilih pengurus yang baru, membuat program kerja, kemudian yang lain adalah membuat suatu pernyataan sikap terhadap pemerintah yang ada. Di dalam musda ini sudahlah tentu karena sifatnya terbuka untuk umum, maka semua peserta dipersilakan untuk menghadiri sidang-sidang sampai tuntas dengan harapan untuk pemilihan pengurus yang baru nanti sudah clear semuanya, sesuai dengan harapan apa yang diharapkan peserta sidang. Musda ke-6 DPD LDII ini mengusung tema dengan Musda LDII kita lestarikan kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan Kota Kediri. Selain dari internal keanggotaan dan pengurus DPD LDII Kota Kediri, tampak hadir pula beberapa tamu undangan baik dari jajaran DPW LDII Jawa Timur, Forkopimda, BNN, FKUB, perwakilan ormas keagamaan di Kota Kediri yang memberi apresiasi dan dukungan terselenggaranya Musda DPD LDII Kota Kediri. Pembukaan musda diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini Rabu 22 Januari 2020 kita dapat menghadiri upacara pembukaan musyawarah daerah yang ke-6 Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Kediri di Pondok Pesantren Wali Barokah. Hadirin yang kami muliakan, mengawali rangkaian upacara pembukaan musda ke-6 Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Kediri, marilah kita ikuti pembacaan kalam Bali yang akan disampaikan oleh Saudara Ustaz Haji Samsul Arifin. Kami silakan.
Agung Rianto, Ketua Pelaksana Musda LDI Kota Kediri ke-6, mengatakan dalam laporan kegiatan agenda di Hari Dalam Musda ini berjumlah kurang lebih 400 orang. Termasuk di dalamnya peserta musyawarah yang berjumlah 160 orang, terdiri dari utusan dari pimpinan anak cabang, pimpinan cabang, pengurus DPD, dan beberapa orang peninjau. Keputusan DPD RI Kota Kediri nomor Cap 16/16/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang penyelenggaraan Musda 6 DPD RI Kota Kediri. Dasar surat keputusan DPD RI Kota Kediri nomor Cap 17/M/16/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang susunan dan personalia panitia pengarah dan panitia pelaksana Musda 6 DPD RI Kota Kediri tahun 2020. Yang kedua, waktu pelaksanaan acara Musda 6 DPD RI Kota Kediri tahun 2020 ini dilaksanakan selama 1 hari ini, yaitu hari Rabu tanggal 22 Januari 2020. Yang ketiga, jumlah undangan yang hadir dalam acara pembukaan Musda ini berjumlah kurang lebih 400 orang, termasuk di dalamnya peserta Musda yang berjumlah 160 orang, utusan dari pimpinan anak cabang, pimpinan cabang, pengurus DPD, dan beberapa orang peninjau. Kami berharap semoga pelaksanaan Musda 6 DPD RI Kota Kediri pada hari ini berjalan sukses, aman, selamat, lancar, dan barokah. Sambutan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Kediri kepada yang terhormat Bapak Haji Usman Arif, kami silakan. Musda 6 DPD RI Kota Kediri tahun ini mengambil tema, yaitu dengan Musda RI kita lestarikan kerukunan umat beragama dan penghayat pecahan Kota Kediri. Sementara itu, Ketua DPD LDI Kota Kediri Haji Usman Arif mengucapkan terima kasih atas kehadiran tamu dalam mengapresiasi dan mengikuti pembukaan Musda ke-6 LDI Kota Kediri. Ia berharap dari para sidang nanti bisa memilih pemimpin yang baru dan juga ada inovasi baru agar ke depan LDII lebih maju dan lebih sukses. Dengan jumlah sekitar 260 orang. Selanjutnya, pada kesempatan ini kami mohon dengan hormat kepada Bapak Wali Kota berkenan memberikan sambutan sekaligus pembukaan acara Musda DPD RI Kota Kediri. Kami mohon maaf atas segala kekurangan pada penyelenggara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keamanan, kelancaran, dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bahwa Musda ini adalah memenuhi daripada anggaran dasar anggaran rumah tangga organisasi yang dimana setiap 5 tahun akan diadakan Musda dengan tujuan satu, memilih pengurus yang baru, membuat program kerja, kemudian yang lain adalah membuat suatu pernyataan sikap terhadap pemerintah yang ada. Nah, di dalam Musda ini sudah barang tentu karena sifatnya itu terbuka untuk umum, maka semua peserta itu dipersilahkan untuk bisa menghadiri sidang-sidang sampai tuntas. Dengan harapan nanti untuk pemilihan pengurus yang baru nanti sudah clear semuanya dengan sesuai dengan harapan apa yang maksud kami apa yang diharapkan oleh peserta sidang. Di dalam pembukaan kita mengundang Forkopimda Plus termasuk
kemudian Gim 16, kemudian batalion, kemudian dari elemen-elemen lembaga swasta dan perbankan. Untuk peserta sendiri dari keluarga atau pengurus LDI tingkat kecamatan dan kelurahan itu sebanyak 160 orang. Harapan kami, karena kami juga merasa sudah cukup, kami memimpin LDI sudah 4 periode, sehingga kalau sudah ada pergantian itu sudah wajar. Jadi juga kami mengharapkan dari para sidang nanti bisa memilih pemimpin yang baru. Harapan kami nanti ada inovasi yang baru, ke depan LDI lebih maju dan lebih sukses. Kita ikuti sambutan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Timur kepada Yang Terhormat Bapak Dr. Haji Amin Adi. Kami silakan. Bapak dan Ibu, sahabat yang hormati, kita bersyukur hidup di Indonesia ini kita mempunyai Pancasila sebagai sumber negara, sumber hukum. Kita mempunyai Undang-Undang Dasar yang mana kita dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan Pasal 90 untuk beribadah dan melakukan kegiatan ibadah sesuai dengan keyakinan kita. Di negara di luar Pancasila berat untuk melaksanakan kegiatan ibadah bagi kita umat Islam. Maka kita senantiasa mensyukuri bahwa kita hidup di Indonesia, di negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini perlu saya sampaikan karena kita bisa mendirikan atau menjalankan semua syariat ibadah yang kita kerjakan. Bahkan dengan tema yang ada ini, penghayat kepercayaan itu ya, masih bisa melaksanakan ritual ibadahnya. Dalam kesempatan ini kita bulan April tahun kemarin menggagas seminar nasional Pancasila yang dihadiri oleh Kepala Staf Kepresidenan Pak Jenderal Purnawirawan Muldoko, warga Pesing, warga Pesing Kediri, dia agak malu karena namanya Pesing. Dia hadir rekan-rekan kita di Surabaya dan alhamdulillah sambutan beliau juga baik terhadap acara yang kita gelar waktu itu. Tema membudayakan Pancasila pada generasi milenial, karena para saudara sekalian, anak-anak milenial inilah nanti 10-20 tahun yang akan datang akan menggantikan estafet kepemimpinan dan kepengurusan yang ada di lingkungan kita masing-masing, baik secara berbangsa maupun kepada lingkungan internal kita di Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Selanjutnya kita juga bisa bekerjasama dengan jajaran samping dengan MUI, dengan FKUB, dengan tokoh-tokoh agama yang lain, NU dan Muhammadiyah, serta tokoh-tokoh Islam yang lain dari ISIS dan sebagainya, untuk menunjukkan bahwa di Jawa Timur khususnya dan di kota Kediri ini pada umumnya kerukunan antara umat beragama bisa berjalan baik. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, sampailah kita pada sambutan dan pembukaan musyawarah daerah ke-6 Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Kediri serta pengumpulan
Wali Kota Kediri. Kepada yang terhormat Bapak Haji Abu Bakar SD, kasih silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara tersebut dibuka bersama-sama oleh Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar. Mas Abu, sapaan akrab Wali Kota Kediri ini mengatakan pihaknya bersyukur dan alhamdulillah di Kota Kediri banyak pondok pesantren, termasuk salah satunya Pondok Wali Barokah LDII, yang telah menyumbangkan indeks pembangunan manusia serta pondok-pondok gereja-gereja di Kota Kediri juga melakukan hal yang sama. Mas Abu juga menambahkan pemerintah Kota Kediri juga akan selalu berkolaborasi dengan masyarakat karena sangat penting untuk membangun pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia dengan harapan negara ini tetap kondusif dan tidak terpengaruh dengan konflik di negara-negara maju di luar negeri yang sedang berkonflik. Mas Abu juga berharap dirinya selalu berharap agar Forkombimda Kota Kediri selalu bersinergi dengan elemen masyarakat untuk meningkatkan indeks kerukunan antar umat beragama di Kota Kediri. Seperti saat ini, kalau saya di Kota Kediri, saya baca secara data, saya bersyukur alhamdulillah di Kota Kediri banyak pondok, termasuk salah satunya pondok di LDII, ini juga menyumbangkan indeks pembangunan manusia. Pondok-pondok yang lain juga sama, gereja-gereja yang lain juga sama, semuanya sama di Kota Kediri. Nah, ini harus kita lakukan terus-menerus. Kalau berbeda-beda itu sudah pasti, itu kan niscaya selalu berbeda-beda. Tapi yang paling penting adalah bukan perbedaannya, perbedaan dalam kesamaan. Sama-sama kita membangun ekonomi kita. Nah, di Kota Kediri ini, Bapak Ibu, kalau kita lihat ekonominya alhamdulillah berkembang, terus berkembang dengan baik. Seperti contohnya, Guslu, kalau di sini ada kegiatan, itu alhamdulillah luberannya kegiatan yang ada di sini yang mungkin tidak bisa ditampung di sini, mereka nginepnya di rumahnya warga-warga saya. Sampai semua negara. Ini saya nggak ngecap, tapi benar. Kalau saya lihat semuanya di Gurun dan sini di Banjar ini kebahagiaan semua. Dan alhamdulillah ada perputaran ekonomi yang baik. Ini betul-betul membantu. Bukan ya, ini yang saya katakan, ini adalah kolaborasi yang baik yang harus kita jaga bersama-sama supaya perekonomian di Kota Kediri terus bertumbuh, berkembang dengan baik. Kalau berkembang, insya Allah nanti masyarakatnya akan senang. Akhirnya jadi bisa menyekolahkan anaknya yang tadinya hanya sampai SMA bisa sampai kuliah, yang tadinya anak-anaknya hanya jadi pegawai bisa jadi pengusaha, yang anak-anaknya tadinya hanya ya seperti sekolah ternyata bisa jadi dokter. Ini banyak cerita seperti itu di Kota Kediri. Saya berharap Bapak Ibu sekalian di dalam usaha ini nanti menawarkan sesuatu yang bisa berdampak tidak hanya untuk LDII tapi untuk masyarakat yang ada di Kota Kediri. Marilah kita ikuti pembacaan doa yang akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Sahal Mahfud. Kami persilakan. Hari ini atas nama warga LDII Kediri, Ketua Ibadah Pimpinan Bapak Haji Usman Arif telah mengadakan musda LDII Kota Kediri yang bertujuan ya Allah untuk meningkatkan pelestarian keharmonisan antar umat beragama dan kepercayaan. Berikanlah semuanya ini aman, lancar, sukses dan barokah, sehingga kami bisa menikmati atas
Jadi saya pertama mengucapkan selamat atas Musda ke-6 DPD LDII Kota Kediri yang selama ini sudah memberikan dampak positif kepada Kota Kediri, khususnya pada bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, sumber daya, energi terbarukan. Nah, ini saya berharap hal ini bisa menjadi contoh bagi yang lainnya, khususnya pemerintah daerah Kota Kediri yang sudah sangat baik ini. Termasuk data-data kita, Human Development Index kita juga baik karena ada pondok-pondok, juga salah satunya pondok LDII. Kemajuan pertumbuhan ekonomi juga bertumbuh dengan baik di Kota Kediri, juga salah satunya juga dari pondok. Di sini juga saya dengar banyak UMKM-nya juga di LDII. Ini adalah hal yang sangat positif yang perlu kita dorong bersama-sama. Jadi di Kediri ini clue-nya adalah penduduk di Kota Kediri ini kan ada 300.000, tapi yang beredar di Kota Kediri ini kan ada 2 juta. Jadi kalau di LDII ini membina UMKM atau menjadikan entrepreneur di sini dibangun murid-murid diajak untuk jadi entrepreneur, UMKM itu bagus, sama dengan berbisnis dengan banyak orang. Tidak hanya 300.000 tapi 2 juta orang yang beredar di Kota Kediri. Ini pesan saya itu, dan tentu juga masalah pendidikan yang sangat paling penting yang selalu dipesankan oleh Bapak Presiden adalah meningkatkan daya saing masyarakat kita. Tapi saya lihat di LDII sudah sangat bagus sekali. Mudah-mudahan ke depan maju terus. Usaha dibuka secara simbolis oleh Wali Kota Kediri, Musyawarah Daerah DPD LDII Kota Kediri berlangsung dengan hikmat. Rapat sidang paripurna berlangsung terbuka dan sidang paripurna pertama membahas tata tertib, jadwal acara, dan penetapan pimpinan sidang yang dipimpin oleh Ketua Sidang Sementara Haji Usman Arif dan Agung Rianto. Kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Peserta sidang sudah dengan Pak 6 Pasal 10 ayat 2 tentang pimpinan sidang bahwa sebelum terpilihnya pimpinan sidang maka unsur DPD LDII Kota Kediri bertindak selaku pimpinan sementara. Para peserta sidang pada sidang paripurna satu ini menetapkan tata tertib, jadwal acara, dan pimpinan sidang. Baiklah, mari sekarang kita bahas tentang tata tertib, jadwal acara, dan pimpinan sidang LDII Kota Kediri. Kemudian untuk keputusan saudara yang ke-6 DPD Kota Kediri tentang tata tertib sidang akan dibacakan oleh Saudara Haji Agung Rianto, SS. Tata tertib Musyawarah Daerah 6 Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Kediri. Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Kediri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Musyawarah Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Kediri tentang peraturan tata tertib Musyawarah Daerah 6 Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Kediri. Pasal 1
revisi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini. Pasal 2, peraturan tata tertib dimaksud dalam diktum pasal 1 adalah merupakan pedoman dan pegangan yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta dalam melakukan kegiatan-kegiatan selama Musda 6 RDI Kota Kediri. Pasal 3, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Pasal 4, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Kota Kediri pada tanggal 22 Januari 2020. Pimpinan sementara Musda Daerah Musyawarah Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Kediri, Ketua Haji Ismail, Sekretaris Haji Agung Rianto SSI. Kemudian ditetapkan ketua sidang dengan menyerahkan palu sidang secara simbolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta muda yang kami hormati, marilah sekarang kita memasuki sidang paripurna kedua dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang paripurna kedua kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara peserta muda yang kami hormati, di antara berbagai tugas yang diamankan ada 5 hal pokok yang menjadi perhatian DPD RDI Kota Kediri. Dalam sidang paripurna kedua dibacakan laporan pertanggungjawaban Ketua DPD LDI Kota Kediri masa bakti 2015-2020. 4. Peran serta sosial bermasyarakat. 5. Seni budaya olahraga generasi muda dan wanita. Program organisasi sesuai dengan mekanisme kerja organisasi dan skala prioritas pelaksanaan tugas. Maka langkah awal yang diambil oleh DPD RDI Kota Kediri adalah mengkonsolidasikan segenap jajaran pada semua tingkat kepengurusan RDI yang ada. Konsolidasi organisasi ini mempunyai tujuan yang strategis sifatnya, yaitu dalam rangka penyusunan dan penataan kembali tentang struktur organisasi, komposisi dan personalia kepengurusannya untuk menuju keseluruhan dan kemandirian organisasi sesuai ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985. Memantapkan keanggotaan melalui turba dan sosialisasi program sebagaimana dibedai dalam Munas 8 RDI tahun 2016 bahwa RDI mengikuti paradigma baru untuk menanggulangi image negatif dan semua jajaran RDI dan segenap lapisan masyarakat. Berkat paradigma baru, kepercayaan masyarakat terhadap RDI semakin baik dan dapat disejajarkan dengan organisasi kemasyarakatan yang lainnya. Dalam rangka konsolidasi organisasi yang merupakan sukses awal dalam kelembagaan ini merupakan modal dasar bagi pengembangan organisasi dan sekaligus mempertebal keyakinan DPD RDI Kota Kediri untuk dapat meraih sukses berikutnya. Secara regional, kegiatan konsolidasi ini tidak pernah berhenti dalam arti suatu usaha dan kegiatan terpadu untuk mencapai hasil yang telah disepakati bersama ini, dan dari hasil konsolidasi telah terbentuk 3 PJ dan 21 PAC yang tersebar pada 3 kecamatan di Kota Kediri. Nah, ini ada satu pengumuman Bapak sekalian pada tahun yang lalu PAC ini hanya 20. Alhamdulillah pada periode ini bertambah 1 lagi PAC di Simanggaran. Sumber dana untuk membiayai kegiatan
pertanyaannya. Yang pertama akan persilakan kepada perwakilan dari PJRI Kecamatan Kota Kediri untuk menyampaikan paparan umum atas laporan Ketua DPD RI Kota Kediri masa bakti 2015-2020. Kepada perwakilan dari PJ Kecamatan Kota dipersilakan. Kami sebagai pimpinan cabang RDI Kecamatan Kota menyampaikan pemadaran umum sebagai berikut. Pertama, menerima laporan pertanggungjawaban pengurus DPD RDI Kota Kediri masa bakti 2015-2020 dengan catatan: 1. Di era perkembangan teknologi yang sedemikian pesatnya, kami memohon hendaknya program kerja DPD RDI Kota Kediri di masa bakti 2020 sampai 2025 memprioritaskan pendidikan moral dan pembentukan karakter berbudi yang luhur bagi generasi muda atau generasi penerus kita. Yang kedua, prioritas penguatan di bidang ekonomi supaya koperasi berbasis syariah lebih ditingkatkan lagi. Dan yang ketiga adalah seiring dengan berakhirnya masa bakti ketua dan pengurus DPD RDI 2015-2020, atas semua amal solehnya kami syukuri alhamdulillah jazakumullahu khairan dengan memperhatikan pemadaran umum dari kami yang tersebut di atas dalam memilih ketua DPD RDI 2020-2025 yang tentunya di masa mendatang memerlukan pemimpin yang bisa menjawab tantangan zaman. Dengan demikian kami mengusulkan pimpinan yang mempunyai kriteria lebih muda, lebih energik, milenial dengan era 4.0 yang tentunya serta paham atau mengerti tentang IT di era kemajuan informasi saat ini, yang tentunya harus alim, fakih, dan mandiri. Demikian pada umum dari pengurus pimpinan cabang lembaga dakwah Islam Indonesia Kecamatan Kota. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Haji Puji Yono SE Dikadakan. Setelah menerima dan mencermati dengan seksama laporan pertanggungjawaban pengurus DPD RDI Kota Kediri masa bakti 2015-2020 dan berdasarkan hasil musyawarah pimpinan cabang RDI Kecamatan Mojokerto, maka kami menyampaikan pemadaran umum sebagai berikut. Yang pertama, menerima laporan pertanggungjawaban pengurus DPD RDI Kota Kediri masa bakti 2015-2020 dan menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas keberhasilan kepemimpinan Bapak Haji Zuhari dan kawan-kawan selama ini dengan bersyukur. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Kedua, mengusulkan untuk program kerja DPD RDI Kota Kediri masa bakti 2020-2025 hendaknya masalah pendidikan moral yang sudah menjadi prioritas untuk lebih ditingkatkan dalam program kerja yang akan datang. Ketiga, mengusulkan kepada saudara-saudara terutama di bagian komisi untuk memilih ketua DPD RDI Kota Kediri masa bakti 2020-2025
Keputusan DPD LDI Kota Kediri masa bakti 2020-2025 hendaknya masalah pendidikan moral dapatnya diprioritaskan dalam program kerja. Yang kedua, melestarikan paduan umat beragama dan budaya dan kebudayaan PABBK yang saat ini sudah eksis di Kota Kediri. Yang ketiga, dengan memperhatikan umum dari kami yang tersebut di atas dalam memilih ketua DPD LDI 2020-2025 yang tentunya di masa mendatang memerlukan pemimpin yang bisa menjawab tantangan zaman. Dengan demikian kami mengusulkan pimpinan yang memiliki kriteria muda, milenial, setara, mengerti IT di era kemajuan informasi saat ini, yang tentunya harus ahli, padi, dan mandiri. Demikian teman-teman ingin kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf pada sesuatu yang kurang. Alhamdulillah, saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dapat kepada jabatan Ketua Lukman dari Kandaran. Saudara peserta musda yang terhormat, selanjutnya kita proses yang ketiga yaitu tanggapan atas pemohon dari pimpinan cabang TNI Kota Kediri. Dalam sidang paripurna ketiga dilakukan tanggapan umum atas laporan pertanggungjawaban Ketua DPD LDI lama, kemudian dibentuk komisi-komisi untuk memilih Ketua DPD LDI baru. TNI Kota Kediri. Waktu dipersilakan. Tanggapan saya atas pemilihan umum dari masing-masing pimpinan cabang agak samaan. Yang pertama adalah prioritas pendidikan moral. Ini sangat diperhatikan dan insya Allah akan dimasukkan dalam program kerja tahun 2020-2025. Tanggapan atas kerja di Kecamatan Kota mengenai Kepulauan saya, alhamdulillah saat ini ada dua operasi saya yaitu di bangsa dengan omset sebesar 4,5 miliar. Jangan lupa koperasi saya yang ada di Kecamatan Mojokerto itu omsetnya sekitar 1 miliar. Demikian pembangunan ini di Kota Kediri dapat kami bisa semuanya dimasukkan. Tanggapan dari DPD Kecamatan Kesehatan dengan COVID sebagaimana usaha ini dengan teman dengan usaha ini Kota Kediri kita laksanakan pembinaan yang bersama dan baik kekayaan. Hal ini sejalan dengan brand Kota Kediri yaitu Harmoni Kediri Bersatu. Untuk pengesahan keputusan musda 6 DPD Kota Kediri tentang laporan pertanggungjawaban Ketua DPD Kota Kediri masa bakti 2015-2020 akan dibacakan oleh Saudara Lukman Effendi. Keputusan Musyawarah Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Kediri tentang laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah LDI Kota Kediri masa bakti 2015-2020. Pasal 1 menerima sepenuhnya laporan
diusulkan Saudara Agung Rianto, SSI, diusulkan untuk menjadi calon ketua DPD LDI Kota Kediri masa bakti 2020-2025. Di sidang paripurna keempat dilakukan pemilihan langsung Ketua DPD LDI masa bakti 2020-2025. Adapun pengurus terpilih antara lain Ketua Haji Agung Rianto, Wakil Ketua Haji Nandang Herwawan, Wakil Ketua Dr. Andes Haji Agus di SMP, Wakil Ketua Dr. Andes Abdul Aziz MSI, Sekretaris Lukman Effendi, Wakil Sekretaris Asyari Eko Prayitni, Wakil Sekretaris Dr. Andes Sumartono, Bendahara Dr. Andes Haji Heru Tri Cahyono, dan Wakil Bendahara Bayu Radias Alfianto. 2015-2020 dinyatakan demisioner. Hadirin peserta muda yang berbahagia, memasuki agenda yang kedua, yaitu pembentukan formatur berdasarkan tata tertib muda 6 dan 11 pasal 25 ayat 4 yang berbunyi formatur sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat 3 beranggotakan 5 orang yang terdiri dari ketua terpilih, unsur DPD RI Jawa Timur 1 orang, unsur PJ RI Kota Kediri 3 orang. Berdasarkan surat mandat dari DPP menunjuk Saudara Hasan Yusuf Biasa untuk menjadi anggota formatur. Kemudian untuk unsur dari PJ, kami berikan kesempatan pertama kepada PJ Mojokerto untuk mengajukan 1 orang sebagai anggota formatur. Ya, dipersilakan. Kami dari PJ Mojokerto mengajukan atau mengusulkan Ketua PJ Mojokerto yaitu Bapak Elias Musiko sebagai anggota formatur. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, kami berikan kesempatan kepada PJ Kota untuk mengajukan 1 orang sebagai anggota formatur. Kami dari PJ Kota mengajukan ketua kami Haji Dwi Wono SE untuk sebagai anggota formatur. Terima kasih. Yang terakhir, kami berikan kesempatan kepada PJ Pesantren untuk mengajukan 1 orang sebagai anggota formatur. Dipersilakan dari PJ Pesantren. Mengajukan Saudara Lukman Effendi ST sebagai anggota formatur. Terima kasih dan jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komposisi formatur adalah sebagai berikut. Ketua, Saudara Agung Rianto. Kedua, Sekretaris, Saudara Hasan Yusuf Biasa. Ketiga anggota, Saudara Elis Mustiko. Keempat anggota, Saudara Puji Juwono. Dan kelima anggota, Saudara Lukman Effendi. Apakah komposisi saudara formatur yang kami sebutkan di atas dapat disetujui? Sekali lagi, apakah komposisi dan personal formatur yang telah kami sebutkan tadi dapat disetujui? Bersedia? Baiklah. Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah LDI masa bakti 2020 sampai dengan 2025 dilantik secara langsung oleh Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Timur. Kota Kediri, masa bakti 2020-2025 dengan sadar dan penuh tanggung jawab. Dengan ini menyatakan 1. Menjunjung tinggi martabat dan nama baik agama Islam, serta berusaha mewujudkan terlaksananya ajaran Islam
yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis di tengah-tengah masyarakat. 2. Siap mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. 3. Siap menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. 4. Siap melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus untuk kepentingan organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. Atas karma bakti selama 5 tahun 2015-2020 semoga Allah. Selanjutnya panji ini akan saya serahkan kepada ketua baru dan mudah-mudahan panji ini nanti dikibarkan di seluruh kota Kediri dengan menitik beratkan pada perjuangan agama Islam secara berdasarkan pragmatis dan kepentingan masyarakat Nusa dan bangsa. Saya serahkan. Saya terima panji untuk keputusan yang baru. Semoga keputusan yang baru bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya dan LDI akan lebih memberikan kontribusi kepada pemerintah, masyarakat dan warga LDI. Yang sebelumnya ya tidak terlintas di benak saya. Ketua DPD LDI Kota Kediri Agung Rianto ke depan akan meneruskan kepemimpinan terdahulu dari Bapak Haji Usman Arif dengan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Nanti kita akan tingkatkan fungsinya ke organisasinya sehingga di tingkat PAC LDI akan lebih bisa memberikan kontribusi yang positif. Ketua DPD LDI berkomitmen tidak hanya sekedar memberikan kontribusi internal, tetapi juga bisa memberi kontribusinya nyata kepada masyarakat. Memperjuangkan LDI khususnya di Kota Kediri ini agar bisa memberikan kontribusi yang semakin meningkat di Kota Kediri pada umumnya. Tentu kepada senior saya Bapak Haji Usman Arif yang beliau di usia 70 masih semangat. Bagaimana beliau telah 2 periode memimpin LDI Kota Kediri ini dengan segala keberhasilannya. Tentu ini tugas ke depan dari saya dan teman-teman pengurus yang lain, bagaimana untuk mempertahankan yang sudah baik ini. Dan tugas kami adalah tentunya berupaya untuk meningkatkan yang sudah baik. Tentu dengan kita bersinergi, bekerjasama, semua itu akan lebih mudah. LDI di Kota Kediri sudah dikenal baik di jajaran pemerintah kota, di organisasi kemasyarakatan. Terbukti dari acara pembukaan tadi luar biasa dibuka oleh Bapak Wali Kota beserta jajaran Forkopimda, dan dari organisasi kemasyarakatan YAUB, FKUB, dari beberapa lembaga instansi pemerintah juga hadir. Ini membuktikan bahwa keberadaan di Kota Kediri ini sudah semakin baik, solid. Di beberapa kegiatan LDI juga mewarnai di pemerintahan, di
saya dilantik sebagai Ketua DPD LDI Kota Kediri masa 2020-2025, tentu banyak hal yang akan kita lakukan. Tentu yang pertama adalah meneruskan pimpinan terdahulu dari Bapak Haji Osman Arif. Ke depan kita akan lebih tingkatkan lagi. Jadi kita akan memfungsikan di semua jenjang level. Kalau di DPT saya kira sudah clear. Kemudian di tingkat PC dan PAC, jadi tingkat pimpinan cabang di kecamatan dan di tingkat pimpinan anak cabang di kelurahan yang langsung bersentuhan dengan grassroots atau masyarakat. Nanti kita akan tingkatkan fungsinya, keorganisasiannya, sehingga di tingkat PAC itu LD akan lebih bisa memberikan kontribusi yang positif. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wali Kota ketika memberikan sambutan pada saat pembukaan, bagaimana LD itu tidak hanya sekedar memberikan kontribusi internal, tetapi juga bisa memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Dan juga kita akan lebih mengenalkan lagi tentang keberadaan LDII. Matur nuwun Pak Usman atas kegigihan panjenengan. Sementara itu, Dewan Pimpinan Wilayah LDII Jawa Timur menilai positif terkait rapat dan pemilihan ketua baru di LDII Kota Kediri. Hasan Yuswadi berpesan kepada pengurus terlantik untuk lebih mengenalkan LDII kepada masyarakat luas. LDII mampu memberikan kontribusi positif. Untuk pengurus yang baru, baik itu ketua terpilih maupun bagian-bagian dan pengurus harian, ada 5 hal yang harus dicatat di pikiran kita. Yang pertama itu adalah perubahan itu pasti. Kita lihat bahwa dulu jamaah ini bagaimana, sekarang bagaimana. Itu karena terjadi perubahan. Sehingga untuk yang akan datang, perubahan itu pasti terjadi. Nah, perubahan itu kadang-kadang ada perubahan baik, ada perubahan yang tidak baik. Oleh sebab itulah yang kedua, kita harus mempelajari dan bisa menyesuaikan. Jadi kita harus bisa menyesuaikan, kemudian mempelajari apa yang terjadi di perubahan ini. Setelah mempelajari perubahan ini, maka untuk kepentingan kemajuan LDII. Yang ketiga adalah kita harus punya kapasitas mencari jalan keluar, kapasitas solusi. Karena tanpa kita belajar mencari jalan keluar, maka LDII akan terjadi stagnan. LDII tidak bisa dinamis. Seperti saya contohkan bahwa di tingkat PAC. Tingkat PAC itu mulai sekarang sudah harus belajar dan mengenalkan paling tidak 5 fungsi pokok yang harus dikerjakan oleh PAC. 1, kenal kepala desa. 2, kenal babin kamtipmas. 3, kenal babin desa. 4, kenal tokoh masyarakat. Dan 5, tokoh ulama, para ulama, takbir masjid. 5 hal ini bagi PAC harus dikerjakan. Karena kalau tidak mengerjakan ini, karena persoalan itu berada di tingkat PAC. Oleh sebab itu bagi ketua yang terpilih, disinilah kita akan mempelajari dan menjadikan jamaah LDII ini bisa baik, bisa menjadi solusi. Satu-satunya kita harus meningkatkan kapasitas kita. Saya menganggap bahwa ini adalah sebuah kemajuan, karena kalau 5 tahun yang lalu itu kan ada beberapa hal yang ada kekurangan, tapi ini tadi terlihat kerukunannya. Jadi tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak perdebatan di waktu sidang-sidang paripurnanya, sehingga terus kemudian secara aklamasi ini aja. Itu menunjukkan satu
wujud kerukunan. Ya, memang saya sebagai orang DPW mewanti-wanti bahwa jangan seperti parpol, jangan seperti ormas-ormas yang sering gegeran. Kita adalah warasatul anbiya, kita adalah pewaris Nabi, jadi harus menunjukkan satu kerukunan. Sehingga alhamdulillah ini tadi para ulama-ulamanya juga bisa mengendalikan, sehingga itu saya nilai satu kemajuan. Gitu. Kalau bagi pengurus baru saya sangat positif sekali karena Mas Agung ini saya tahu kapasitasnya. Dia kan sebagai orang Telkom dan dia juga sudah supel dengan stakeholder ya, supel dengan para ulama-ulama. Sehingga saya yakin sekali ketika tadi ada yang menyebut 2 orang Mas Agung yang akan, mudah-mudahan Mas Agung yang akan jadi, saya setuju. Kalau seandainya tadi bukan Mas Agung atau bukan yang lainnya, saya tahu kan kapasitasnya orang ini saya kan tahu. Mesti saya protes. Makanya tadi disebut itu, saya diam. Itu. Saya orang DPW berhak untuk memprotes, aku gak setuju dengan ini, saya berhak itu. Ya pesannya ya seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa memang LDI itu kan sering disebut negatifnya, seperti yang di YouTube itu, sering disebut negatifnya. Maka tadi sudah mengatakan pada Mas Agung, bahwa nanti ke depan kita harus lebih memanusiakan manusia. Jadi jangan menitik beratkan pada gontok-gontokannya, jangan, tapi manusiakan manusianya terlebih dahulu, sehingga bisa adem pada siapa aja, bisa adem. Walaupun pada orang yang kita menyerang pada kita tetap adem. Gitu kalau saya tadi sudah pesan begitu. Harapan saya begitu. Sekedar diketahui, LDI didirikan oleh Haji Nur Hasan Ubaidillah sekitar tahun 1951 di Mburungan, Banjaran, Kediri. Sampai saat ini LDI berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Nama Islam Jamaah adalah sebuah dari masyarakat, tetapi mulai tahun 1990, nama Islam Jamaah berubah menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDI. Sebagai organisasi kemasyarakatan akan terus menitik beratkan pada dakwah yang menyejukkan dengan visinya, serta berkomitmen memberikan kontribusi kerja nyata kepada pemerintah dan masyarakat. Tim Liputan, DOH TV.